Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal dan fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal dan fundamental mingguan yang berlaku dari tanggal 31 Oktober 2022 sampai 4 November 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal dan fundamental di minggu ini, yang dimana minggu ini merupakan minggu maut bagi hampir di semua pair yang ada. Ya. Yang pertama saya akan berikan dulu analisa mengenai fundamental dulu ya, secara fundamental. Yang akan saya bahas itu fundamental dari kalender ekonomi. Jadi kalender ekonomi yang terjadi di minggu lalu ini akan saya bahas dulu ya. Jadi di minggu lalu itu kita ada berita mengenai service dan manufacturing PMI dari Euro, GBP dan USD, yang dimana ini semua hasilnya ini merah, ya. Terutama ini dari USD. Manufacturing dan service PMI di USD di sini di bawah 50, berarti di sini hasilnya sudah sangat rendah, karena kalau di atas 50 berarti ada ekspansi, berarti jika di bawah 50 itu saya lupa namanya, nama lawan katanya dari ekspansi itu saya lupa. Pokoknya jelek ya hasilnya seperti itu ya. Itu di hari Senin. Lalu di hari Selasa kita ada consumer confidence. Nah, di sini juga consumer confidence dari di US dollar juga rendah ya. Rendah di sini yaitu sebesar 102,5, dari yang sebelumnya itu adalah 107,8. Ekspektasinya bahkan 105,9 seperti itu. Yang keluar malah 102,5. Ini menandakan bahwa tingkat kepercayaan konsumen dalam melakukan pembelian itu mulai menurun ya. Sudah bisa dibilang spending masyarakat di Amerika itu bisa dikatakan mulai menurun ya, seperti itu. Lalu di Australia, di sini kita ada tingkat CPI, tingkat inflasi di Australia di situ naik ya menjadi 1,8 secara kuartal-kuartal, dan di secara tahunan tuh naik menjadi 7% sekian, saya lupa. Terus di Kanada kita ada BOC rate statement ya, dan juga BOC interest rate, yang dimana di sini ternyata Kanada itu menurunkan jumlah poin suku bunganya dari yang sebelumnya itu adalah 3,25%, diekspektasi naik sebesar 75 basis point, dan ternyata yang keluar itu adalah 3,75. Ternyata Bank of Canada ini mengikuti jejak daripada RBA yaitu Aussie, yang dimana seperti yang dilakukan RBA di minggu lalu, saya lupa, di bulan lalu kayaknya ya, itu Aussie hanya menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis point, tidak 50 basis point, dan itu diikuti juga oleh Bank of Canada, yang dimana diperkirakan akan naik 75 basis point, akan naik menjadi 4%, ternyata hanya naik sebesar 50 basis point, dan sekarang menjadi suku bunganya adalah 3,75%. Mereka di sini beranggapan bahwa kenaikan suku bunga yang terlalu cepat, ya ini mereka pada akhirnya sadar ya, kenaikan suku bunga yang terlalu cepat itu ternyata berdampak sangat signifikan terhadap perekonomian yang terjadi di negaranya. Ini saya bingung, ini Bank of Canada ini sebenarnya baru sadar atau mau pelan-pelan mulai sadar? Ini saya bingung juga nih bahasanya ya. Karena sebenarnya jika dibilang hubungan antara roda ekonomi dan tingkat suku bunga itu adalah korelasinya adalah negatif. Jadi semakin tinggi tingkat suku bunga, maka perekonomian di suatu negara itu akan bisa dibilang lesu. Karena orang-orang lebih akan cenderung menabungkan uangnya daripada spend money-nya untuk belanja, seperti itu. Jadi oleh karena itu ya Bank of Canada di sini akhirnya mengurangi jumlah basis point dalam kenaikan suku bunga ya, dalam suku bunga, dan akhirnya melihat target inflasi itu akan masih ada dan akan menetapkan beberapa mungkin 4% ke atas, 4,5% mungkin sampai di akhir tahun, tapi itu tidak tahu, nanti bisa lihat nanti pada saat ada pengumuman suku bunga dari Bank of Canada lagi. Lalu di hari Kamis kita ada ECB. Nah, di sini ECB ternyata benar
menaikkan suku bunga dari yang sebelumnya 1,25% naik menjadi 2%. Di sini ternyata benar ECB sesuai dengan kebijakannya di pertemuan sebelumnya, yaitu ECB rencananya akan menaikkan 75 basis poin dan ternyata itu benar. Suku bunga sekarang di Eropa itu sekarang 2%. Nah, tetapi pada saat di ECB press conference kemarin, ternyata Presiden Lagarde selaku ketua dari European Central Bank atau ECB itu memandang pada saat nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kemungkinan akan ada pengurangan kenaikan suku bunga. Nah, itu ternyata dipandang negatif oleh para investor, ya, karena bisa dibilang ECB ini satu-satunya bank yang mulai mengurangi kenaikan suku bunganya, walaupun sekarang suku bunganya ini masih rendah, yaitu sebesar 2%. Dan juga di sini kemungkinan akan ada bantuan-bantuan dari ECB untuk bisa untuk membantu perekonomian yang ada di negara Eropanya sendiri. Terus untuk di sini, untuk di GDP di Australia, GDP di Amerika, di sini ternyata GDP di Amerika ini naik menjadi 2,6%, yang dimana sebelumnya adalah minus 0,6. Jadi bisa dipastikan dari GDP di Amerika itu ternyata sangat naik besar sekali ya, dari yang minus 0,6 menjadi 2,6, itu sangat besar sekali. Lalu di hari Jumat ya di Jepang di sini untuk di BOJ sendiri pernyataannya adalah mereka tetap tidak akan mengubah sikap mereka untuk tetap melonggarkan kebijakan moneternya, yaitu adalah tetap suku bunganya itu minus 0,1%. Kebijakan moneternya tetap super ultra longgar, yang dimana orang-orang itu masih bisa pinjam uang sana sini dari bank dengan sangat mudahnya. Tetapi di sini yang dianggap sedikit kontroversi dari Jepang adalah mengingat yen adalah satu-satunya mata uang yang bisa dibilang yang sangat hancur di seluruh dunia saat ini, karena itu adalah mata uang yang tidak untuk saat ini itu tidak ada kenaikan suku bunga sama sekali, dan bahkan suku bunganya itu masih minus 0,1%. Oleh karena itu Jepang sendiri dianggap entah itu pemerintahnya gagal, entah itu pemerintahnya tidak peduli dengan mata uangnya sendiri, atau apa itu banyak spekulasi seperti itu juga, dan banyak spekulasi juga bahwa walaupun Jepang tidak menaikkan suku bunganya, yaitu tetap minus 0,1% ya, tetap minus 0,1%, Jepang tetap akan melihat bagaimana pergerakan mata uang yen di pasar forex ya. Di pasar forex bisa dibilang ketika suatu pergerakan yen di suatu mata uang itu terlalu cepat pergerakannya, contohnya itu pada saat kemarin, dan ternyata memang intervensi kemarin dilakukan oleh pihak Kementerian Keuangan dari Jepang ya, bukan dari BOJ tapi dari Finance of Ministry-nya di Jepang, Menteri Keuangannya di Jepang. Memang dia melakukan intervensi, cuma dia nggak ngomong aja. Nah, jadi inilah yang menjadi kontroversi dari di Jepang, karena pemerintahnya sendiri tidak ingin menaikkan suku bunganya dengan harapan itu kan memang untuk menaikkan perekonomian di negaranya. Tetapi kalau dilihat sendiri, pergerakan mata uang yen selama beberapa bulan ke belakang itu sangatlah rendah, bisa dibilang ya. Bahkan terendah sejak 24 tahun yang lalu, kalau nggak saya lupa ya, 24 tahun yang lalu. Oleh karena itu bisa dibilang yen itu menjadi mata uang yang sangat riskan banget untuk ditradingkan, karena pemerintahnya ingin jika terlalu banyak ada pergerakan volatilitas di harga di yen di sini, kemungkinan pemerintah akan kembali melakukan intervensi, entah itu di mana levelnya, entah pada saat USD yen itu menyentuh 150 lagi, atau bahkan nanti pada saat menyentuh 155 dan sebagainya. Mungkin pemerintah Jepang mungkin akan melakukan intervensi lagi. Ini bisa dibilang jika itu benar terjadi adanya, maka dalam 10 tahun terakhir Jepang sudah mengintervensi 3 kali
pasar forex ya, dengan rela untuk berusaha untuk tidak membuat mata uang yen-nya itu jatuh lebih dalam lagi. Seperti itu. Bisa bilang yen-nya sedikit kontroversi ya, bisa dibilang ya. Dari segi pemerintah dia tidak ingin menaikkan suku bunga. Tapi dari segi pemerintah yang lain dia juga tidak ingin membuat yen mata uang yen itu lemah. Itu bisa dibilang aneh sih ya, saya bilang sih aneh. Sebenarnya cara untuk tidak membuat mata uang yen lemah itu sebenarnya ya sudah dengan menaikkan suku bunganya aja seperti itu. Tapi karena dengan alasan untuk menopang perekonomiannya yang di Jepang after COVID ya sudah, bagaimana lagi gitu kan. Ya itu kembali nanti pada saat berita-berita anti yen yang ada lah. Oke, jadi di minggu ini kita punya combo maut ya di minggu ini seperti biasa. Tapi di hari Senin itu kita ada yaitu tentang inflasi di Eropa nanti jam 6 sore. Jam 6 sore ini waktu Indonesia Tengah ya. Jadi kalau WIB itu jam 5 sore. Dan terus kalau di hari Selasa kita ada Aussie untuk di suku bunga. Nah, di sini yang dimana itu suku bunganya diperkirakan akan naik sebesar 25 basis poin lagi ya. Nah, di sini kita akan juga bagaimana tanggapan dari Gubernur RBA yaitu Gubernur Lowe, di mana akan memberikan pernyataannya di sore hari. Ini suku bunganya siang hari ya. Lalu di malam harinya kita akan melihat ISM Manufacturing PMI dan JOLTS Job Opening di Amerika. Lalu di hari Rabu kita akan melihat Employment Change dan Unemployment Rate di New Zealand. Lalu di malam harinya kita akan melihat ADP Non-Farm Employment Change untuk di Amerika. Lalu yang ditunggu-tunggu untuk di minggu ini, yang pertama yaitu hari Kamis jam 2 dini hari kita ada FOMC Statement, Federal Funds Rate Decision, dan juga FOMC Press Conference. Nah, di sini diperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunganya dari yang sebelumnya 3,25% akan naik menjadi 4%. Berarti bisa dikatakan itu akan menaikkan suku bunganya menjadi 75 basis point. Ya. Dan juga kita akan lihat bagaimana press conference-nya. Takutnya ini akan sama seperti ECB. Ya, sekali lagi. Takutnya pada saat press conference, Jerome Powell akan menyatakan hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Christine Lagarde. Yang dimana The Fed memang menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point, tetapi pada saat press conference, jika ada pertanyaan ataupun ada statement dari Jerome Powell tentang next suku bunganya akan bagaimana dan berapa titik netral dari suku bunga yang akan dipertahankan oleh The Fed sampai di akhir tahun ini. Jika jawaban dari Jerome Powell itu adalah di pertemuan berikutnya kita akan mengurangi suku bunga untuk melihat dampak secara langsung bagaimana inflasi bekerja, itu bisa dikatakan sikap yang dovish oleh investor. Jadi bisa dikatakan pada saat ada kata-kata itu keluar ya, ada ciri-ciri ketidakyakinan untuk akhir tahun ini suku bunga itu tidak tetap sebagaimana mestinya, maka bisa dikatakan Jerome Powell itu memberikan sikap dovish untuk market US dollar walaupun suku bunganya naik menjadi 4% ataupun naik sebesar 75 basis point seperti itu ya. Takutnya nanti pada saat Jerome Powell press conference itu sikapnya akan sama seperti Christine Lagarde, takutnya seperti itu. Jadi diperhatikan dua hal ini ya. Lalu di sore hari ya kita ada angka inflasi di Swiss, dan untuk di malam hari kita ada BOE interest rate decision dari Bank of England, yang dimana di sini diperkirakan naik sebesar 75 basis point lagi ya. Jika sebelumnya itu hanya naik 50 basis point dan sekarang diperkirakan akan naik menjadi 75 basis point. Bahkan ada desas-desus berita bahwa ada isu bahwa karena sekarang kan untuk Perdana Menteri Inggris itu kan Rishi Sunak, yaitu bisa dibilang ex Menteri Keuangan pada saat Boris Johnson itu Perdana Menterinya, seperti itu. Jadi sekarang Perdana Menterinya merupakan mantan Menteri Keuangan di pemerintahan sebelumnya, yaitu Rishi Sunak.
yang dimana dia akan bekerja sama dengan BOE dan juga dengan Menteri Keuangan sekarang yaitu Jeremy Hunt. Itu akan berusaha untuk membuat perekonomian di Inggris itu akan great lagi, sesuai namanya itu Great Britain Raya ya kan. Jadi bisa dibilang seperti itu, dan desas-desusnya adalah pada saat nanti di hari Kamis adalah BOE ada berita yaitu akan menaikkan suku bunganya sebesar 100 basis poin, yang dimana jika itu terjadi maka otomatis suku bunga dari Inggris akan menjadi 3,25%. Jika terjadi seperti itu, maka GBP akan mengalami kenaikan yang sangat luar biasa drastis dimanapun dia. Entah itu GBP USD, entah itu GBP Kanada, GBP AUD, GBP JPY, GBP NZD, dan semua GBP yang depannya. Seperti itu ya, itu akan mengalami sangat signifikan, sangat luar biasa. Oke. Untuk terus di malam harinya lagi kita ada ISM Manufacturing, ISM Service PMI. Lalu di hari Jumat kita ada RBA Monetary Policy Statement ya, bisa dibilang RPA Meeting Minutes lah bahasanya. Lalu di malam hari kita ada NFP seperti biasa dan unemployment rate. Di sini NFP-nya di sini diperkirakan turun dari yang sebelumnya 263.000 turun menjadi 200.000, dan unemployment rate di Amerika diperkirakan akan naik dari yang sebelumnya 3,5% menjadi 3,6%. Jadi otomatis ketika nanti pada saat di hari Kamis pagi ini sikap daripada Jerome Powell itu dovish ya. Ketika Jerome Powell itu dovish dan ketika NFP ini hasilnya jelek, bisa dikatakan indeks dolar akan mengalami drop yang sangat signifikan. Bisa dikatakan dropnya gila-gilaan karena dua berita tersebut yang biasanya menopang indeks dolar untuk bergerak naik, itu jika hasilnya jelek semua, maka dipastikan indeks dolar akan drop bahkan sampai ke harga 105. Saya rasa seperti itu. Nah sekarang kan harganya di 111 atau di harga 110 ya kan. Jadi kemungkinan akan bergerak sampai sana. Tapi jika hasilnya NFP ini bagus, ya hasil NFP bagus dan atau enggak sebaliknya lah, jika Jerome Powell ini hasilnya bagus dan hasil NFP-nya jelek, itu kemungkinan hasilnya akan mix sehingga indeks dolar akan bergerak sideways di situ-situ aja. Seperti itu ya. Oke, jadi di minggu ini hati-hati teman-teman yang trading di Aussie, di USD terutama, lalu di GBP ya. Lalu di mungkin di New Zealand sedikit lah bahasanya ya. Ya, New Zealand dan Kanada ini sedikit. Nah, jadi kalau saya lihat di minggu ini mungkin banyak pair ya. Dimulai dari Euro ini penting karena kita akan melihat tingkat inflasinya. Aussie penting karena kita akan melihat suku bunganya. USD penting karena kita akan melihat data NFP dan data dari suku bunga dari The Fed. Ya. Lalu di Inggris kita akan melihat data dari suku bunganya. Lalu di Kanada kita akan melihat dari tingkat pengangguran dan tingkat pekerja. New Zealand juga sama, kita akan melihat tingkat pekerja dan tingkat pengangguran. Jadi kalau saya lihat prioritas sekarang, itu teman-teman hati-hati yang trading di Aussie yang pertama. Yang kedua itu adalah yang pertama adalah teman-teman hati-hati yang trading di USD. Ya, pasti di USD karena ada dua berita yang penting. Lalu yang kedua adalah berita mengenai Aussie. Yang ketiga adalah berita mengenai pound sterling ataupun Inggris. Yang keempat hati-hati teman-teman trading di Eropa, ya, di Euro. Lalu selanjutnya di Kanada dan di New Zealand. Jadi sudah ada 6 mata uang yang sangat berpengaruh di minggu ini. Jadi hati-hati ya. Sudah ada 6 mata uang tadi, jadi hati-hati yang trading di 6 mata uang tersebut. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk di fundamentalnya. Sekarang kita akan pindah ke teknikal. Jadi untuk di teknikal sendiri, untuk di Euro USD, ya untuk di Euro USD seperti yang sudah saya katakan di sini ada area segitiga, ya di mana segitiga di sini menjadi area penting. Karena jika dia break ke atas, maka otomatis harga akan bergerak naik, kemungkinan bisa sampai di level
yang di sini ya, di mana support become resistant, yaitu di harga 1135. Dan ternyata harga itu hanya bertahan sampai di level bisa dibilang level parity lagi sedikit lah ya, bisa dibilang ya. Harga ini tidak bisa menahan lebih tinggi lagi ternyata. Kalau dilihat di Euro USD, kalau kita kasih level parity-nya itu di situ ya. Jadi di atas level parity berarti hampir mendekati level resistance sebenarnya ya. Dia ternyata berhenti di area ini di harga 1.0095. Dan kalau kita lihat di daily, dia kan sudah membreak daripada area trendline di sini, ya kan? Trendline di sini sudah di break oleh market. Apakah kita bisa delete trendline itu? Kalau saya pribadi bisa di delete ya. Tapi yang saya herankan di sini adalah di sini ada candle bullish Marubozu dilawan dengan candle bearish Marubozu, dan di candle berikutnya adalah candle doji ya. Jadi bisa diartikan ceritanya di sini adalah ketika harga di daily ini ngebreak area segitiga yang sudah saya gambar di sini. Ini saya hapus ya. Ketika dia ngebreak harga segitiga yang saya gambar di sini dan sekaligus area trendline, harga itu valid untuk membuat kenaikan sampai berapa pip ini, dari harga open ya sampai harga close, membuat kenaikan sampai 117 pip ya, 117 pip itu sudah yakin. Nah, ekspektasinya adalah harga kemungkinan bisa naik sampai ke harga 1135 sampai di 1310, karena itu merupakan, kita lihat, adalah area support sebelumnya dan yang sekarang menjadi area resisten ya kan. Dan ternyata di tanggal 27 Oktober kemarin, harga dari Euro USD ini dilawan dengan adanya bearish Marubozu juga ya kan. Sehingga di tanggal 28 Oktober market itu bingung. Banyak spekulan ini bingung, harga dari Euro USD ini mau kemana sebenarnya. Di sini ada bullish, kemudian ada bearish. Bearishnya pun di sini berhasil menutup semua semua candle bullish ya. Tapi nggak sampai gini ya, nggak sampai ekor. Tapi kalau dilihat harga opennya yang di sini ya, harga open yang di tanggal 26 Oktober ini berhasil ditutup di tanggal 27, ini berhasil ditutup di bawahnya. Dan untuk ekor atas di sini yang ada di tanggal 26 Oktober berhasil dilewati yang terjadi di tanggal 27 ya, sehingga harga ini drop ya, sehingga harga di tanggal 28 Oktober ini dibawa drop, kemudian dibuat naik, kemudian dibuat turun lagi seperti itu, sehingga harga itu bingung. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana? Apakah Euro USD akan bergerak seperti ini? Ya. Ini akan saya delete dulu, ini sudah tidak berlaku. Area-area yang sudah jauh ini akan saya delete ya, karena sudah terlalu jauh. Nah, mungkin saya bisa gambarkan seperti ini trendline-nya ya. Apakah harga dari Euro USD ini akan seperti ini bergerakannya? Di mana harga itu akan kemungkinan meretest daripada trendline lagi sedikit sebelum akhirnya dia akan naik sampai ke sini. Ya, apakah akan bisa sampai sana? Mungkin bisa ya. Menurut saya mungkin bisa, karena trendline di sini masih intact, tidak ada harga yang berhasil close secara daily di bawah trendline. Dan kalau kita lihat di weekly kita melihat adanya banyak bisa dibilang cukup panjang ekor atas di sini yang terjadi di tanggal 28 Oktober kemarin, dan secara monthly candle close hari minggu ini, bulan ini akan ditutup bullish ya. Tapi dilihat secara monthly kita belum bisa close di atas candle ya, trend line. Secara itu juga belum bisa close di atas trend line.
Kendalanya secara mandi belum bisa close di atas trendline, walaupun di daily sudah valid, H4 dan sebagainya pun sudah valid. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah sekarang untuk di Euro USD, memang di sini trendline-nya ini valid ya. Trendline di sini valid, belum ada yang berhasil close di area trendline itu. Ya, belum ada yang berhasil close di area itu. Secara ini trendline-nya kan saya pakai trendline daily ya. Ini trendline-nya kan saya pakai di trendline daily. Belum ada yang berhasil close di bawah itu ya. Walaupun di H4 ini terjadi banyak false break. Dan saya rasa untuk di Euro USD sekarang memang berada di area demand-nya. Ya, sekarang ada di area demand, tetapi area demand di sini cukup kecil dan sudah pernah di break, naik, di break, naik, di break, naik seperti itu. Dan kalau saya katakan di sini area segitiganya mungkin akan saya bikin seperti ini ya, area segitiga sekarang ya. Nah, area segitiganya akan saya bikin seperti ini, yang dimana area segitiga ini mencakup antara trendline yang di bawah dan apakah dia akan meretest trendline yang sudah dia break, seperti itu. Otomatis di area itu kita ada satu area supply, satu area demand, satu area demand yang cukup besar ya. Area demand-nya ini yaitu di sini, yaitu dari harga 98528 sampai di 98965 seperti itu ya. Jadi berdasarkan analisa fundamental juga, hari ini kita akan melihat berita dari Euro dan kita akan menunggu berita selanjutnya dari USD di hari Kamis dan di hari Jumat. Jadi otomatis ketika angka inflasinya itu sudah bagus, kemungkinan harga dari Euro USD bisa bergerak naik. Tapi jika harga inflasinya itu masih jelek, tadi katakan, maka Euro USD akan bergerak turun. Kemungkinan akan turunnya adalah sampai di area 98965 sampai di 98528. Nah, terus gimana? Apakah kita boleh nge-buy sekarang? Sebaiknya jangan. Kalau saya lihat di sini karena area demand-nya ini sudah di break ya. Sudah di break, kemudian naik lagi, di break lagi, naik lagi, kemungkinan kita akan melihat adanya penurunan. Ini kalau yang nge-buy di mana? Lebih baik buy untuk di Euro USD bisa di area ini karena di time frame H4 seperti ini ya. Kalau yang ingin nge-buy seperti ini bisa. Untuk take profit itu maksimal adalah sampai di area resisten di sini, yaitu di harga 1135. Ataupun jika ingin ambil 1-1 yaitu bisa di parity-nya dengan stop loss itu di bawah swing yang ada di sini ya. Untuk yang nge-sell bagaimana? Untuk yang nge-sell lebih baik menunggu secara daily daripada trendline ini di break ya. Area segitiga ya, area segitiga di break ke bawah dan juga area trendline yang di bawah di sini di break, baru teman-teman baru bisa open sell nanti di sana. Nah, bisa seperti ini. Break trendline, break area segitiga, baru bisa teman-teman sell sampai di harga 96.500 seperti itu. Ya. Tapi kalau ingin stay away dulu di market, untuk yang ingin menghindari daripada berita-berita yang terjadi pada minggu ini juga boleh, karena biasanya beberapa hari sebelum berita di USD yang sangat yang akan menggemparkan market forex ini, biasanya harga akan bergerak sideways di sana-sana saja. Ya, berarti secara nggak langsung kemungkinan Euro USD akan bergerak begini-begini aja. Jikapun dia turun sedikit, dia bisa naik lagi, turun sedikit, naik lagi, seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk di Euro USD. Sekarang kita akan pindah ke GBP. Nah, untuk di GBP sendiri, kita sudah membreak daripada area segitiga juga ya. Adanya area segitiga di sini. Itu juga sudah valid di break oleh market. Dan juga trendline di sini juga sudah valid di break oleh market. Jadi otomatis kita masih berada di bawah garis trendline major ya. Trendline di sini juga masih intact. Apakah sekarang masalahnya adalah apakah harga dari GBP USD itu bisa naik sampai ke area trendline? Jawabannya bisa, karena di sini secara daily kita di sini ada satu area supply, ya. Di sini ada satu area supply yang dimana merupakan ini adalah area support become resistant sebelumnya, yaitu di harga 17.549 sampai di
18746 seperti itu ya. Walaupun di sini kita ada satu area tertahan untuk area resisten sekarang. Dan untuk di GBP USD sendiri, karena di GBP USD akan ada berita di hari Kamis ya, di hari Kamis malam, kemungkinan harga dari GBP USD akan bergerak segini-segini aja. Ya, kemungkinan harga dari GBP USD akan bergerak segini-segini aja. Karena kalau kita lihat, kita sudah break area support juga, area demand juga. Jadi untuk cluster demand sendiri yang bagus untuk di GBP sebenarnya ada di sini ya, di harga berapa ini? Di harga 13.100 sampai di harga 13.400 ya, seperti itu ya. Dan area selanjutnya untuk yang bagus untuk di GBP adalah di sini di harga 12.550. Kalau kita lihat dari candle dulu ya, dari candle weekly kita akan melihat, kita akan coba tarik garis trendline dari swing sebelumnya. Area 618 sekarang menjadi area yang concern ya, area penting, karena kalau di sini area 76,8 berada di area peka di sini seperti biasa. Jadi otomatis di weekly kita masih bisa melihat penurunan. Tapi apakah koreksinya ini akan selesai? Lebih baik kita tunggu beritanya ya. Secara monthly kita akan ditutup bullish, sepertinya akan ditutup bullish pada di hari ini. Jadi ketika bullish ini selesai, kemungkinan karena dia juga akan meretest daripada area ini ya, di sini merupakan area penting ya, yaitu ada area support become resistance juga yang pernah terjadi di tanggal 3 Oktober 2016 dan di 2 Maret 2020. Jadi otomatis yang ingin nge-buy di GBP, saya rasa sebenarnya di sini ada banyak area ya. Ini banyak area. Di H4 kita ada satu area di sini. Di H4 kita ada satu area demand terdekat ya. Demand terdekat H4 kita ada di area 14.386 sampai di 14.300. Kalau demand selanjutnya itu kita ada di H1, yaitu di harga 13.357 sampai di 13.100. Nah, untuk yang ingin trading di GBP, karena di hari Jumat itu ada news yang sangat signifikan, karena harga dari GBP ini sebelumnya sudah break area ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri, kita sebenarnya pergerakan dari GBP ini sama seperti di Euro. Harga berhenti di tengah-tengah ya. Bisa dikatakan berhenti di tengah-tengah nih. Itu antara 16, resistannya adalah di 16.450 ya, 460 kayaknya ya, 16.460 untuk resistannya ya. Jadi ketika harga berhasil break 16.460, kemungkinan harga akan mengejar area. Di sini juga ada structure gini ya, structure demand juga yang berhimpitan dengan dia punya demand di daily ya. Dengan dia punya berhimpitan dengan demand di daily, sebenarnya supply di daily saya rasa akan terjadi false break ya, atau fake out lah bahasanya ya. Jadi ketika dia ngebreak ini dia akan naik sedikit sampai sini, kemudian dia akan dihajar turun. Kemungkinan akan bergerakan seperti ini untuk di GBP USD. Untuk yang ngebuy bagaimana? Saya sarankan untuk yang ngebuy bisa ditunggu di area 13.357 sampai di 3102. Karena kalau dilihat di H4 harga ini sudah ngebreak area 15.560, tapi harga tidak malah turun sampai ke area demand berikutnya ya kan. Oleh karena itu, kalau yang ngebuy di sini lebih baik jangan di ngebuy di sini. Tapi kalau yang ngebuy di sini juga ya nggak apa-apa, asalkan stop lossnya itu mau nggak mau berada di bawah demand selanjutnya, yaitu di harga 755 stop lossnya, dengan take profit itu sampai di resisten sekarang yaitu di 16.460. Seperti itu ya, bisa seperti ini juga. Tapi kalau yang ingin stop lossnya pendek juga boleh, jadi berarti ada 2 kali entry. Jadi
Stop loss yang pertama bisa di 14.000 pas, lalu yang berikutnya adalah di 12.750. Jadi 12.750 seperti itu ya. Jadi kalau ingin trading di GBP bisa menunggu di area ini atau enggak di area sini ya. Salah. Bisa di area ini. Nah, tinggal pilih aja. Tapi selama daripada trendline di sini belum di break ya. Trendline di sini belum di break karena trendline di sini sudah 3 kali disentuh, otomatis trendline ini akan menjadi valid pergerakan daripada GBP USD sampai di minggu ini. Jika hasil daripada berita nanti malam, bukan nanti malam sih, minggu ini hari Kamis malam itu hasilnya positif, maka otomatis GBP USD akan kemungkinan akan membreak daripada area ini. Ketika area ini di break, maka kemana selanjutnya arah daripada GBP USD? Kemungkinan GBP USD akan mengejar area berikutnya ketika area ini break ya. Ketika harga 1,19.000 ini di break, maka kemudian harga akan mengejar 1.20.500 seperti itu. Saya rasa seperti itu. Karena kalau dilihat di sini juga ada area structure demand juga kuat di sini ya. Seperti itu. Untuk yang sell bagaimana? Lebih baik karena saat ini memang overall kita masih posisinya masih bearish, tapi di minor trendline kita itu masih bullish. Jadi untuk yang sell lebih baik menunggu di atas di area yang sangat penting. Bisa di area ini untuk sell atau bisa di harga ini untuk sell. Ya, ataupun pada saat breakout trendline bisa untuk sell. Tapi kemungkinan untuk breakout trendline itu harus menunggu daripada news di hari Kamis malam itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental dan teknikal pada minggu ini. Saya mohon maaf sebelumnya kalau saya baru bisa buat kedua analisanya ini karena kemarin saya sempat tidak enak badan juga dan sekarang baru sempat enak juga. Jadi teman-teman yang sakit semoga cepat sembuh juga, dan teman-teman yang lagi nonton semoga kondisinya baik-baik saja, tetap sehat juga, tetap jaga kondisinya karena sekarang cuaca lagi nggak tentu juga, kadang hujan deras dan sekarang malah lagi panas-panasnya ya kan. Nah jadi sekian aja untuk analisa pada minggu ini, teknikal dan fundamentalnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga, dan sampai jumpa di analisa teknikal dan fundamental minggu depan November 2022. Bye bye.